Sebanyak 16.225 peserta mengikuti pelaksanaan UTBK SNBT 2026 di Universitas Brawijaya. Ujian digelar selama 6 hari, mulai 21 hingga 26 April 2026, yang terbagi dalam 11 sesi. Sebanyak 67 ruang ujian disiapkan di 16 fakultas dan laboratorium komputer, dengan dukungan 1.540 unit komputer, serta 165 perangkat cadangan. Pihak kampus memastikan kesiapan infrastruktur, mulai dari jaringan, listrik, hingga sistem keamanan untuk mengantisipasi gangguan selama ujian berlangsung. Jadi kita pastikan bahwa jaringan tidak bisa diakses dari luar negeri, seperti kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya secara nasional, sehingga seluruh sistem itu tertutup untuk akses dari luar. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan pengecekan secara jauh lebih cermat, bukan hanya metal detektor, bahkan sampai kepada senter telinga, untuk memastikan tidak ada aksesoris yang memiliki potensi untuk melakukan tindak kecurangan. Kacamata bahkan, jadi seluruh termasuk yang berlengan panjang itu dicek secara detail, termasuk saudara kita yang perempuan yang pakai jilbab juga dicek oleh petugas pengawas perempuan yang bertugas untuk memastikan tidak ada sedikit pun celah. Bahkan mohon maaf teman-teman yang pakai bekel ya, itu juga akan dicek secara detail, takut ada potensi untuk melakukan tindakan kecurangan. Seluruh sistem jaringan dan perangkat komputer juga telah diuji secara berkala, guna memastikan stabilitas saat digunakan oleh ribuan peserta secara bersamaan. Selain perangkat, Universitas Brawijaya juga melibatkan 455 sumber daya manusia, mulai dari pengawas, teknisi ruang, hingga tim teknologi informasi. Kami menyerahkan beberapa SOP khusus yang terkait dengan keamanan jaringan. Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa komputer itu steril semuanya. Kemarin sudah kita cek dengan bersama Pak WR, kita satu-satu kita cekin untuk memastikan itu. Yang kedua ada SOP juga yang terkait dengan sterilisasi jaringan. Oleh karena itu, kenapa selama ketika Pak Rektor mengeluarkan edaran bahwa semua dilaksanakan secara strict, karena semua jaringan itu akan diisolasi di luar negeri. Jadi kita fokuskan semua untuk pelaksanaan UTBK, sehingga di luar UTBK itu menjadi prioritas berikutnya. Sehingga kita mencoba untuk melakukan isolasi agar tidak ada gangguan ke sini. Rosihan, Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, memastikan pengawasan tahun ini diperketat dengan mengkombinasikan pengawasan langsung oleh petugas dan dukungan teknologi, serta melibatkan tim monitoring dan evaluasi. Secara nasional memang berbagai kecurangan itu pasti kita antisipasi ya. Nah, tahun ini karena masih sesi pertama, mudah-mudahan tidak ada kasus sampai hari ini masih belum ada kasus. Tahun yang lalu memang beberapa kasus kita temui, tetapi sesuai prosedur yang kita dapatkan dari pusat, bahwa kita harus menghandle tentang kecurangan, termasuk penggunaan kamera di kancing baju, penggunaan earphone dan sebagainya. Memang kami dapati, tapi sudah kita amankan, sudah kita handle, kita laporkan ke pusat. Ya, kecurangan-kecurangan tersebut tetap kita antisipasi untuk tahun ini, karena kita harus benar-benar firm bahwa yang ikut ujian adalah adik-adik kita yang benar-benar siap masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi secara umum memang itu kecurangan-kecurangannya secara klasik ya, menggunakan kacamata berkamera, menggunakan kancing baju berkamera, kemudian pakai earphone dan sebagainya. Tapi tidak
tidak banyak ya, banyak, dan sudah kita antisipasi hanya 1 kali 2 kali begitu ya, dan sudah pasti ketahuan kalau menggunakan alat device seperti itu. Tahun ini, sebanyak 13 peserta difabel mengikuti UTBK di UB yang terdiri dari tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. Jumlah peminat Universitas Brawijaya melalui jalur SNBT tahun ini mencapai 66.412 pendaftar yang akan memperebutkan 5.793 kursi. Dengan persiapan matang dan pengawasan yang diperketat, Universitas Brawijaya berharap pelaksanaan UTBK tahun ini dapat berlangsung lancar, transparan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.